Baik, kita mulai lagi di relasi rekursif. Ini pertemuan yang ketiga, bukunya masih pakai buku yang sama di Rosen ini. Nanti bisa dilihat di halaman 344 ya sampai 359. Kita lihat di sini ada ilustrasi sebuah gambar. Jadi gambarnya itu tadinya besar, terus kecil, padahal gambarnya sama, hanya ukurannya berbeda. Jadi kita mendefinisikan sesuatu itu dengan menyebutkan objeknya itu, sesuatunya itu gitu, tanpa kita menyebutkan yang lainnya. Jadi kalau misal kayak ini gambar ini ya pada akhirnya dia menjadi sebuah objek yang kita definisikan semakin besar, semakin atau seterusnya gitu. Nah, ini gambar yang seperti ini, gambar yang memang dibuat secara rekursif, jadi berulang-ulang, tapi objeknya tetap sama. Dan kita mendefinisikannya dengan objek itu sendiri. Nah, bentuk rekursif ini bisa untuk mendefinisikan suatu barisan, fungsi, maupun himpunan. Nanti, fungsi yang terdefinisi secara rekursif itu akan ada dua bentukan, atau dua langkah, atau dua definisi. Di bukunya Kenneth Rosen dibilangnya basic step sama recursive step katanya. Jadi di sini istilahkan sebagai langkah dasar dengan langkah rekursif. Sebetulnya bisa juga dibilang titik awal atau rumus rekursifnya bisa saja. Tapi ini hanya istilah, nanti mungkin di buku yang lain istilahnya beda lagi. Tapi yang jelas ada di langkah dasar di mana dia merupakan nilai fungsi di 0 atau nilai barisan di titik 0 gitu. Terus rekursifnya ini ya aturan yang memang menentukan sebuah nilai fungsi tersebut dengan menggunakan nilai fungsi sebelumnya. Jadi kalau misal ini kan terjemahnya dari buku tersebut ya, tapi kalau misal terjemahnya bebas kita bilang suatu fungsi pada titik ke N itu akan sama dengan sebuah pola berdasarkan nilai fungsi titik sebelum N itu sendiri, atau Fn-1-nya misalkan. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada sebuah fungsi kita definisikan secara rekursif. Kalau dia di titik 0, maka nilai fungsinya 3. Kalau dia ada di titik N ke 1, maka nilai fungsinya itu 2 kali Fn ditambah 3. Jadi kalau begitu berapa F1, F2, F3, F4? Maka kita bisa substitusikan ke sini. F1 itu F0 tambah 1, 2 kali F0 ditambah 3, F0-nya tadi sudah ada. Jadi ini syarat awal. Biasanya kalau kita bekerja di mata kuliah lain disebut sebagai syarat awal ya. Ini kemudian relasi rekursifnya. Nah, kalau di bukunya Kenneth Rosen dia bilang basic step sama recursive step. Nah, kemudian kita dapat nih F1 itu dari 9, F2 itu ternyata 21. F2 dari mana, Bu? Ya, ini kita ikutin pola ini. 2 kali F1 ditambah ini berarti kan 3. Terus F3 berarti 2 kali F2 tambah 3. Jadi F1 itu 0 tambah 1. Jadi kita selalu mengacu ke suku sebelumnya. F1 0 tambah 1, F2 1 tambah 1. Jadi N plus 1. N itu ya berdasarkan suku sebelumnya tadi. 2F0 ditambah 3, ini kan rumus rekursifnya. 2F1 tambah 3, 2F2 tambah 3, dan seterusnya. Sini kita dapat F1, F2, F3, F4. 9, 21, 45, 93. Nah, jadi sebuah fungsi ini terdefinisi dengan baik kalau misalkan nilainya itu nggak ambigu. Nggak ambigu itu dalam artian F1 itu ya 9, tidak ada nilai yang menyebabkan dia jadi selain dari 9. Jadi udah fungsi rekursif yang dibuat di sini udah well defined gitu, terdefinisi dengan baik. Nah, pernah dengar Fibonacci mungkin ya? Fibonacci itu barisan bilangan Fibonacci. Biasanya kan disimbolkan dengan F0, F1, F2 ya. Itu merupakan barisan bilangan yang memang dia juga prinsip rekursif yang digunakan. Dan misalkan dulu Fibonacci dapat nilai itu dari mana? Dari
masalah reproduksinya kelinci kan. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau F0-nya 0, terus kemudian di minggu pertamanya jadi 1, minggu berikutnya jadi berapa? Apa namanya? Si pasangan kelinci ini. Nah, ini nanti mengikuti pola rekursif gitu. Jadi pola-pola rekursif itu jadi suku berikutnya itu ya tergantung dari suku sebelumnya. Nilai suku ke Fn ini tergantung, kalau Fibonacci dia tergantung dari dua suku sebelumnya. Kalau tergantung dari satu suku sebelumnya masih disebut rekursif, masih. Jelas kita mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan nilai sesuatu itu sendiri gitu. Kita mendefinisikan nilai sesuatu dengan menggunakan nilai sesuatu itu sendiri, tapi pada bilangan yang lebih kecil gitu, pada suku yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, misalkan S adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat ICS. Ini himpunan bagian dari bilangan bulat. Kemudian kita mau mendefinisikan S ini, syarat dia punya langkah dasar atau basic step, atau syarat awalnya bahwa 3 itu adalah anggota dari S. Kan dia himpunan bagian dari bilangan bulat ya. 3 itu bilangan bulat, 3 itu adalah anggota S. Terus ada langkah rekursif. Jika si X itu anggota S dan Y itu anggota S, maka X ditambah Y juga anggota S. Nah, sekarang kita lihat. 3 anggota S. Kalau X ditambah Y yang dia anggota S, kalau kita tambahkan, maka dia jadi anggota S. Nah, sekarang ini 3 anggota S, 3 juga anggota S. Kalau dia dijumlahkan, berarti jadi 6 kan? Karena dua-duanya anggota S, 6 juga ini merupakan anggota S juga. Nah, terus kita udah tahu 3 anggota S, 6 anggota S. Berarti kalau itu 3 ditambahkan 6, karena dua-duanya si X dan S, Y-nya anggota S, berarti kalau kita jumlahkan ya 9 anggota S juga. Jadi 3, 6, 9 ini adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang kita definisikan dia sebagai S tadi. Kalau kita lihat nih, ini kelipatan 3, 6, 9, mesti nanti 9 tambah 3 kan 12 dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi menentukan definisi secara rekursif. Sekarang kalau kita punya himpunan bilangan ganjil, misalkan bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya ya. Kita mau definisikan himpunan bilangan ganjil ini sebagai himpunan, sebagai menggunakan definisi rekursif. Bagaimana cara mendefinisikan himpunan bilangan ganjil sebagai definisi rekursif? Kayak misal tadi lagi, kita misalkan himpunan bilangan ganjil itu kita simbolkan sebagai S. Terus karena himpunan bilangan ganjil itu kan 1, ya dimulainya dia bagian terkecil, anggota terkecilnya dari si X tadi, himpunan bilangan ganjil tadi. Maka kita buat 1 ini sebagai basic step atau syarat awal. 1 itu anggota S gitu. Terus kita lihat nih, oh ini ada beda 2, 1 tambah 2 berarti kayaknya kalau kita punya X anggota S gitu, maka setiap X ditambah 2 itu mesti anggota X. Tetapi X yang pertamanya itu haruslah 1. Gitu. Jadi kalau misal kita daftarkan 1 ditambah 2, 3. Dia anggota S. 3 tambah 2 lagi, 5 anggota S juga. Terus 5 kan tadi udah anggota S. Yang 5 tambah 2 lagi, 7 dia anggota S. Jadi rekursifnya atau definisi rekursifnya dari bilangan ganjil ini, syarat awalnya 1 anggota dari bilangan ganjil. Syarat rekursifnya, kalau ada X anggota dari bilangan ganjil, maka X tambah 2 itu mesti anggota bilangan ganjil. Nah, kita lihat berikutnya di sini. Menentukan definisi secara rekursif masih, cuma kita lihat dari permasalahan yang lain, kita punya barisan bilangan di sini. Barisan bilangannya itu AN sama dengan 6N. Di rumus barisan bilangan itu 6N. Kelipatan 6 berarti ya. Kita mau tahu kalau kelipatan 6 ini kita buatkan
definisi rekursifnya atau relasi rekursifnya kayak apa. Nah, kita coba daftar satu-satu. Kalau dia N sama dengan 6N, berarti kita punya barisan bilangan A1 sama dengan 6, A2, 6 kali 2, gitu kan ya, 12, A3, 6 kali 3, 18. Ini kan 6 tambah 6, gitu kan. Terus, ini 12, kan sukunya kan 12, ya 12 tambah 6. Ini kan suku 6 di sini merupakan suku yang pertama ya, A1. 6 yang di sini, suku yang kedua, 2. Sebenarnya kita bisa tulis, oke, kalau begitu A0-nya adalah 6. Nah, si AN ini, suku sebelumnya ditambahkan dengan 6. Polanya seperti ini. Jadi definisi rekursif dari kelipatan 6 adalah ini. Dia punya syarat awal sama dengan 6, kemudian AN itu akan sama dengan AN yang satu ditambah 6. Relasi rekursifnya yang ini. Sekarang, kita lihat berikutnya, ini algoritma rekursif. Mungkin sering lihat di komputer ya. Jadi kalau lihat di sini, dari di tentang algoritma rekursif ini, kita sering lihat bahwa di komputer untuk menentukan nilai n faktorial itu kayak mana sih? N faktorial itu kan mesti n kali n minus 1 kali n minus 2 dan seterusnya ya. Terus karena memang sistem komputer sekarang udah canggih, faktorial n itu ya bisa langsung dicari faktorial n-nya. Ini saja nanti kalau misal kita menggunakan langsung itu algoritmanya, langsung mencari faktorial ke n dan seterusnya, kita butuh pendefinisian n faktorial berdasarkan suku sebelumnya. Jadi algoritmanya kita bisa buatkan. Nah, sekarang apa kemudian hubungannya rekursif dengan iterasi? Jadi kalau rekursif itu ya relasinya tadi. Kalau iterasi itu prosedurnya. Prosedur kita mengulangi si relasi rekursif tadi sampai ke n kali itu disebut sebagai iterasi. Nah, makanya kalau kita punya rumus rekursif atau relasi rekursif, maka nanti untuk mengetahui suku ke n-nya itu, kita akan mengulangi beberapa langkah yang sama dengan n yang berbeda-beda. Nah, langkah-langkah yang sama disebut sebagai iterasi. Oke, itu mungkin tentang relasi rekursif. Itu contoh soalnya. Dicoba saja di rumah. Terus untuk pemahamannya seperti apa, kalau misalnya ada yang butuh jelaskan, tolong disampaikan saja di WA-nya, kita bahas. Mudah-mudahan ada waktu ke depan. Terima kasih hari ini, sampai berjumpa lagi minggu depan.